Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B Indralaya akan menampilkan tugas video Biokimia 2 pertemuan ke-10. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Milina Syahani. Saya Oktadiniati. Saya Ria Istiani. Jadi video yang akan kami tampilkan mengenai ekspresi genetik. Adapun tujuan pembelajarannya ialah mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Ekspresi genetik adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga berupa senyawa RNA fungsional seperti tRNA, rRNA, snRNA. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan proses antara lain penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA yang dinamakan dengan proses transkripsi, dan kemudian diikuti dengan penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein yang dinamakan dengan translasi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait proses ekspresi genetik secara detail, jadi langsung disimak saja video berikut ini. Pengekspresian informasi genetik dilakukan dengan berbagai proses, antara lain penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA atau messenger RNA, di mana RNA bertindak sebagai pembawa pesan. Nah, proses ini disebut dengan proses transkripsi, dan kemudian diikuti dengan perjalanan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Nah, proses ini juga disebut dengan proses translasi. Dengan cara ini, sifat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau splicing RNA, translasi, dan modifikasi pasca translasi dari protein. Regulasi gen memberikan kontrol sel terhadap struktur dan fungsi, dan merupakan dasar untuk diferensiasi sel, morfogenesis, dan keserbagunaan serta kemampuan beradaptasi dari setiap organisme. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokariotik. Transkripsi dari setiap gen menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Untai DNA ini disebut untai template atau template strand, sedangkan untai DNA pasangannya sering disebut untai kode atau kode strand. Pada proses transkripsi DNA template dibaca dari arah 3 aksen menuju 5 aksen, sedangkan sintesis RNA berlangsung dari arah 5 aksen menuju 3 aksen. Secara umum, proses translasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua enolongasi, yang ketiga terminasi. Pada saat inisiasi, keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein faktor translasi, mRNA, dan aminoasid tRNA bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang unit mRNA dengan arah 5 aksen menuju 3 aksen. Jadi, kompleks translasi membaca mRNA dari arah ujung 5 aksen menuju 3 aksen, polipeptida baru akan terbentuk dari ujung N amino menuju ke arah ujung C karboksil. Dan akhirnya, pada terminasi translasi, kompleks ini akan terurai. Kedua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ekspresi genetik adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen seperti protein, tRNA, rRNA, snRNA. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan proses transkripsi yang diikuti dengan proses translasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.